Halo semuanya, selamat datang kembali di Online Indonesia. Untuk keluar dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas menuju ke stasiun MRT, kita akan tapping di gate yang sudah ada di sisi barat stasiun. Setelah sebelumnya kita membuat dokumentasi tentang perjalanan dari stasiun MRT menuju ke stasiun LRT Jabodebek, maka saat ini kita akan lakukan perjalanan dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas menuju ke arah MRT ataupun di sekitar stasiun KRL Sudirman. Serta ada ketentuan baru di mana proses validasi atau tapping itu sudah melakukan kartu dan tidak lagi dilakukan oleh petugas secara manual, yaitu akan dicas atau dibebankan biaya RP1 pada saat kita melintasi stasiun KRL Sudirman menuju ke MRT. Dari lantai paling atas stasiun LRT Jabodebek Duku Atas di sini tersambung dengan JPM, kemudian kita akan langsung menggunakan anak tangga yang berjalan atau eskalator ya, karena terdapat dua akses menuju ke arah bawah, tepatnya ke arah peron nantinya ketemu dengan stasiun KRL Sudirman. Yang pertama adalah eskalator ini yang paling dekat dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas di lantai paling atas, ataupun menggunakan anak tangga manual yang biasa yang ada agak di bagian depan. Pemandangan yang kita lihat langsung adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang baru saja kita dari sana. Kemudian di sampingnya terdapat sebuah waduk ya, namanya adalah Waduk Setiabudi. Saat ini waduk tersebut sudah sangat bersih dan sudah sering dilakukan juga pembersihan dari sampah secara berkala dari waktu ke waktu yang kita perhatikan. Kebanyakan area kuliner yang ada di lantai 2 masih ditutup dengan spanduk-spanduk, serta barusan ada kita lihat vending machine yang menjual minuman. Pembersihan dari area ini dilakukan juga secara berkala oleh para petugas. Kemudian terdapat area kuliner menjelang ke arah JPM yang ada di atas dari Jalan Galunggung ataupun di atas dari Sungai Ciliwung ya. Ada masukan dari sahabat Orang Indonesia dan juga kita perhatikan secara bersama adalah lorong yang akan dilalui oleh para pengguna KRL ataupun LRT Jabodebek ataupun juga MRT Jakarta yang lewat di sekitar sini cukup menyempit dikarenakan adanya bangku-bangku ataupun meja-meja yang dipergunakan oleh para pembeli makanan yang ada di sekitar sini. Nah, mungkin ya yang paling mantap lagi bangku-bangkunya ditaruh di bagian depan sana, terutama di bagian dari jembatan yang sudah cukup lebar, kemudian diberi pembatas antara satu penjual dengan penjual lainnya seperti yang ada di luar negeri. Mungkin seperti itu. Ini hanya usulannya. Kemudian terdapat gate atau gerbang dari kayu yang dibuat untuk memberi tanda bahwasannya ada jalur negeri rasa ya. Itu adalah event kuliner yang diselenggarakan di JPM ini. Nah, baiknya mungkin gate-nya dibuat agak lebih besar atau cukup spanduk saja sehingga sisa jalan yang ada lebih banyak dan space dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya oleh para pengguna. Sempat ada juga masukan untuk membuat pembatas antara para penumpang yang calon penumpang atau para pembeli ya, dengan arah yang berbeda, tidak berbenturan, terutama tadi di lorong. Tapi kalau misalnya sudah ada kursi-kursi, meja-meja ditempatkan di sekitar jembatan, mungkin area tersebut jadi lapang sehingga tidak lagi terlalu crowded, terutama pada saat jam-jam tertentu dan para penumpang berpindah moda transportasi dari KRL ke LRT serta sebaliknya beradu di satu lokasi. Oh iya. Kasih Pak. Untuk JPM sisi paling ujung yang tersambung dengan peron KRL Sudirman, terdapat beberapa akses. Yang pertama menggunakan lift yang dapat digunakan oleh para difabel, lansia, ibu hamil, serta anak-anak ya. Kemudian ada akses menggunakan anak tangga untuk turun, serta akses menuju ke arah atas menggunakan eskalator. Terdapat satu akses bridge yang landai tadi di sisi timur dari stasiun KRL Sudirman atau di sisi timur dari JPM. Itu biasanya akan dipergunakan oleh para sepeda mungkin ya, karena memang jembatan penyeberangan multiguna sesuai dengan fungsinya akan bisa melewatkan para sepeda, kursi roda dan seterusnya. Sebentar lagi kita akan menuju ke koridor yang sudah diberi atap, hanya saja di bagian sini mungkin bisa ditambahkan atapnya untuk sampai ke arah pintu masuk JPM yang berada di depan anak tangga ataupun eskalator, sehingga pada saat hujan para penumpang tetap terlindungi dari air seperti itu.
Area di pinggir dari koridor ini diberi tanaman, ada yang berupa tanaman hias di bagian kiri dan juga bambu-bambu kuning di bagian kanan, tepatnya di pinggir dari pagar stasiun KRL Sudirman. Peron yang ada di sisi utara KRL Sudirman ini juga yang sisi timur yang sempat panjang tanpa atap, saat ini juga sudah diberi atap, tentunya memberi kenyamanan bagi para pengguna KRL pada saat menunggu kereta. Sedangkan pagar yang ada di sini yang bersebelahan dengan Jalan Kendal ya, kalau kita lihat ada bagian-bagian pagar yang miring dan mudah-mudahan menjadi masukan serta perhatian bagi pemerintah provinsi ataupun KAI dalam hal ini lebih tepatnya untuk memperbaiki pagarnya agar lebih kuat. Kita akan masuk di sini, tadinya ada petugas ya yang melakukan pengecekan dan menanya apakah akan lewat saja menuju ke MRT dan seterusnya atau mau naik kereta. Saat ini sudah bisa tapping di sini. Saldonya belum dipotong pada gate pertama masuk ke stasiun KRL Sudirman. Nanti akan pada saat keluar akan dipotong Rp1 atau Rp1. Kita rehat sebentar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, kita akan berjalan menuju ke stasiun MRT Jakarta yang ada di Duku Atas BNI, serta ataupun bisa juga keluar di ujung Jalan Blora yang saat ini sedang dibongkar untuk keperluan penataan secara keseluruhan trotoar ya. Jadi Jalan Bloranya tidak lagi dipergunakan untuk akses mobil. Nanti diikuti di video kami berikutnya. Stasiun KRL Sudirman cukup panjang ya, ditambah lagi dengan JPM mungkin akan membutuhkan jarak kurang lebih 400-an meter dari stasiun MRT Duku Atas BNI menuju ke stasiun KRL Sudirman dan tembus sampai ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Ada satu masukan dari beberapa sahabat Ondur Indonesia untuk memisahkan jalur transit antara MRT ataupun para penumpang yang ingin menuju ke stasiun LRT Jabodebek menggunakan JPM tidak melewati area stasiun KRL atau peronnya KRL Sudirman, terutama pada saat jam-jam sibuk. Stasiun ini mempunyai kepadatan penumpang yang cukup tinggi sehingga menyulitkan para pengguna LRT yang ingin berpindah moda transportasi tadinya mungkin menggunakan MRT menuju ke arah JPM. Bahkan yang nunggu kereta bisa sampai agak ke belakang ya. Jadi mudah-mudahan menjadi masukan bagi KAI dalam hal ini selaku pengelola dari stasiun KRL Sudirman serta LRT Jabodebek Duku Atas. Kita sudah akan sampai di ujung dari jalan yang ada, yaitu Jalan Kendal dan Jalan Blora di sini bertemu. Namun kita barusan mendengar ada pekerjaan fisik ya dari alat berat yang dikerahkan di sekitar sini. Tampaknya jalan di bagian kanan itu sudah mulai dibongkar. Di bagian pintu keluar di sini ada gate. Nah, sudah tidak ada petugas, jadi kita akan lihat dipotong berapa. Rp1 ya. Jadi pada saat para pengguna LRT Jabodebek ingin pindah ke MRT Jakarta, tidak ada lagi proses manual yang dilakukan oleh petugas biasanya untuk memeriksa tujuan kita masing-masing, tapi sudah dilakukan oleh sistem dengan tapping kartu dan dicas hanya Rp1. Namun kalau hanya ingin menyeberang nampaknya harus tetap punya kartu ya, paling tidak seperti itu. Di kiri kanan terowongan Kendal ini kita lihat banyak sekali warna-warni hasil dari karya seni mungkin masyarakat dan juga karya seni dari para seniman-seniman. Biasanya area ini dipergunakan untuk bersuah foto atau selfie. Kemudian kita temukan juga ada para pedagang di sekitar sini. Mudah-mudahan di dekat sini juga disiapkan area lokasi binaan yang bisa dipergunakan oleh para pedagang sehingga tidak mencar-mencar. Apakah itu di pinggir jalan, di tengah jalan, dan seterusnya, serta terkonsentrasi. Lalu pembuangan sampahnya juga tidak berserakan. Menjelang ke stasiun BNI Duku Atas MRT, di sini terdapat 3 tong sampah ya yang kemarin sempat kita lihat. Sampahnya sudah cukup penuh, jadi mungkin di hari ini hari Minggu maka banyak para
penumpang MRT ataupun juga LRT Jabodebek, mencoba LRT Jabodebek tentunya, serta para penumpang yang memang menggunakan keseharian dari MRT ataupun LRT ataupun KRL membutuhkan tempat sampah yang lebih besar ya, karena tentunya sampah-sampah yang berserakan membuat area menjadi kotor dan tidak bersih ya, mungkin terkait juga dengan estetika, keindahan dan tata kota yang lebih baik. Informasi disediakan menjelang pintu masuk ke stasiun MRT BNI Duku Atas. Jadi stasiun yang paling dekat dengan stasiun LRT Jabodebek dari MRT Jakarta adalah Duku Atas sementara ini. Mungkin ada stasiun yang agak lebih jauh sedikit dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, yaitu Astra ya, kalau tidak salah. Astra Setiabudi ya, mungkin sahabat-sahabat yang naik MRT Jakarta boleh diklarifikasi. Cuman membutuhkan waktu berjalan yang mungkin agak lebih lama dibandingkan dengan BNI Duku Atas. Kita akan lihat sedikit proses pengerjaan jalan yang dibongkar. Di depan sana terdapat tahu tadi ya, sama jajanan sekitar sini. Bagi yang ingin kue apem ya silakan mampir ya, sudah ada para pedagangnya. Trotoar, ada bagian-bagian trotoar yang dibongkar ya, kita belum tahu nih akan dipergunakan untuk apa, karena akan digali mungkin untuk saluran air atau bagaimana, nanti kita akan pantau bersama. Areanya ditutup dengan barrier beton dan juga kon-kon, serta dipasang pita kuning hitam yang menghubungkan antar kon dan juga barrier tersebut, menandakan sedang ada pekerjaan fisik di sekitar sini terkait dengan pembongkaran aspal ya. Ini aspalnya seperti ini, bahkan sudah mulai dicor sebagian. Nantinya area ini akan full menjadi area pejalan kaki yang dapat dipergunakan oleh semua para penumpang yang ada. Kita tidak tahu nanti apakah misal karena ini areanya digunakan untuk jalan kaki, jadi bisa langsung akses ke, dibuka pagar di bagian ujung sana masuk ke arah koridor dari JPM ya, jadi tidak lagi menggunakan tapping di sekitar sini, melainkan langsung tapping di area stasiun LRT Jabodebek. Dan bagi para cinta kuliner ya yang ingin menuju ke arah JPM hanya ingin untuk makan, tidak perlu tapping, apalagi tidak bawa kartu dan seterusnya. Proses pembuatan jalan ini sudah berlangsung beberapa waktu ke belakangnya, sempat kita lihat. Tadinya awalnya adalah di sekitar sana, di depan pintu masuk ke arah gedung MRT yang baru, namun sekarang sudah sampai di belokan sini. Ini Jalan Blora ketemu dengan Jalan Kendal. Aspal-aspal dibongkar seperti ini, lalu habis itu akan diratakan, dipadatkan sisi bawahnya dan dibeton. Nah, betonnya akan sama tinggi dengan trotoar yang ada sekarang, sehingga para pengguna KRL, MRT, juga mungkin LRT ya yang berada di sekitar sini tidak lagi naik turun tinggi jalan, permukaan jalan yang berbeda. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.